Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok mata kuliah Sistem Tertanam Lanjut ingin mempresentasikan laporan akhir kami yang berjudul tentang sistem kamera pintar nirkabel yang terjangkau untuk aplikasi IoT menggunakan mikrokontroler ARM Cortex M7. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Tigor Hamonongan Nasution, STMT, yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Nah, kemudian lanjut ke bab 1 di latar belakang, di mana penelitian ini terfokus pada pengembangan perangkat kamera pintar nirkabel berbiaya rendah dan berdaya rendah yang bertujuan untuk menjadi simpul tepi dalam akuisisi gambar pintar bagi IoT. Penelitian ini diawali oleh kebutuhan akan solusi yang efisien dan ekonomis. Berbagai teknologi dan aplikasi sistem pengembangan nirkabel berbiaya rendah telah disarankan dalam literatur. Kemudian fokus dari penelitian ini adalah pada pengembangan solusi yang lebih hemat biaya dan membutuhkan daya rendah dengan memanfaatkan mikrokontroler ARM Cortex M7, di mana ARM Cortex M7 ini adalah sebuah jenis inti pemrosesan yang dikembangkan oleh perusahaan ARM. Ini merupakan salah satu dari serangkaian inti prosesor yang dirancang khusus untuk mikrokontroler dan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Nah, kemudian mikrokontroler ini dia menggunakan inti Cortex M7 yang biasanya memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat dan efisien. Di mana juga penelitian ini mengusulkan sebuah perangkat kamera pintar nirkabel yang tidak hanya berbiaya rendah tetapi juga efisien secara energi. Perangkat ini ditunjukkan untuk dapat melakukan akuisisi dan transfer gambar dengan kecepatan maksimum. Nah, dengan integrasi sensor kamera CMOS 1,3 megapiksel dan modul Wi-Fi 2,4 GHz yang hemat daya, perangkat ini dapat mendukung penggunaan algoritma pemrosesan gambar khusus untuk aplikasi IoT tertentu atau dalam konfigurasi yang lebih sederhana, dapat berfungsi sebagai simpul kamera nirkabel yang mengalirkan motion JPEG, di mana JPEG ini singkatan dari Joint Photograph Expert Group. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan mampu melakukan akuisisi dan pemrosesan gambar secara simultan pada kecepatan 30 fps, di mana fps itu adalah frame per second. Dengan kemampuan transmisi MJPEG mencapai 7,23 fps pada resolusi QFGA, ini pembuktian kesesuaian perangkat untuk mengatasi kebutuhan aplikasi IoT yang memerlukan akuisisi transfer gambar secara nirkabel dengan kinerja yang diharapkan. Dalam konteks energi, penggunaan sensor kamera CMOS 1,3 megapiksel dan modul Wi-Fi 2,4 GHz yang hemat daya memungkinkan penelitian ini menciptakan perangkat yang tidak hanya dapat mengakuisisikan dan mentransfer gambar dengan cepat, tetapi juga menjaga konsumsi energi yang rendah. Hal ini sangat krusial terutama dalam penerapan IoT di lingkungan luar ruangan, di mana perangkat tersebut pada sumber energi alternatif seperti sumber tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi dapat memungkinkan penelitian ini membidik untuk mengembangkan solusi yang dapat beroperasi dalam mode berdaya rendah, memungkinkan perangkat konsumsi energi secara signifikan jika aplikasi akhir tidak memerlukan perangkat untuk aktif secara terus-menerus. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Tia Azhari. Pada poin 1.2, di sini berisi gambaran umum dari proyek yang telah dilakukan, yang mana komponen inti yang digunakan dalam perangkat ini meliputi mikrokontroler ARM Cortex M7, sensor kamera CMOS 1,3 megapiksel, dan modul Wi-Fi 2,4 GHz.
Nah, dengan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut, perangkat ini diharapkan bisa mengakuisisi dan mentransfer gambar dengan kecepatan penuh sambil tetap menjaga konsumsi energi yang rendah. Nah, proses kerja perangkat ini terdiri dari serangkaian langkah yang telah dikoordinasi, yang meliputi mikrokontroler bertanggung jawab dalam mengambil gambar dari sensor kamera CMOS dengan resolusi tertentu, yang mana setelah pengambilan gambar tersebut, informasi visual dikirim ke mikrokontroler untuk diproses guna diekstraksi dan dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya, modul Wi-Fi digunakan sebagai sarana untuk mentransmisikan gambar atau informasi yang telah diolah melalui jaringan Wi-Fi. Melalui konektivitas yang ada antara komponen-komponen tersebut, perangkat mampu mengakuisisi gambar dengan kecepatan penuh dan mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Pemrosesan gambar yang dilakukan oleh mikrokontroler memungkinkan adaptasi dan analisis awal terhadap informasi visual yang diperoleh dari sensor kamera. Selain itu, penggunaan modul Wi-Fi memfasilitasi transfer data secara efisien ke semua sistem atau platform lain yang dalam lingkungan IoT. Keistimewaan perangkat ini terletak pada kemampuannya untuk bekerja dalam mode berdaya rendah. Fitur ini memungkinkan perangkat untuk mengurangi konsumsi energi secara signifikan ketika aplikasi akhir tidak memerlukan aktivitas yang terus-menerus. Dengan demikian, perangkat ini dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi IoT di mana ketersediaan daya listrik terbatas, seperti lingkungan luar ruangan atau dengan sumber daya alternatif seperti tenaga surya. Yang untuk selanjutnya yaitu bab 2 yang akan dijelaskan oleh Valentino. Baik, untuk bab 2 itu terdiri dari perancangan. Yang pertama ada tahap perancangan. Dalam tahap perancangan ini, yang pertama adalah pemilihan komponen yang akan digunakan dalam pembuatan smart digital camera. Yang pertama itu ada STM32F746G Discovery. Nah, STM32 tipe ini digunakan sebagai microcontroller yang nantinya berfungsi untuk memproses citra masukan dari kamera dan melakukan kompresi terhadap citra. Nah, microcontroller jenis ini dipilih karena memiliki kecepatan clock hingga 216 MHz. Microcontroller ini juga memiliki fitur seperti memori flash sebesar 1 MB, SRAM 320 KB, dan banyak fitur lain yang membuat MCU ini dapat mengolah citra dengan cepat. Selanjutnya ada modul kamera OV7670. Nah, OV7670 ini adalah modul kamera yang digunakan untuk menangkap citra yang nantinya akan diolah oleh MCU. OV7670 ini memiliki resolusi gambar sekitar 1,3 megapiksel dengan kecepatan transfer hingga 15 fps dan memiliki konsumsi daya yang rendah serta harganya yang terjangkau. Yang ketiga ada modul Wi-Fi Atwin 1500. Modul Wi-Fi ini nanti digunakan sebagai media untuk transfer data yang sudah diolah oleh microcontroller ke perangkat mobile atau komputer. Atwin 1500 ini sendiri digunakan karena memiliki jangkauan Wi-Fi yang luas, pengiriman data yang cepat, serta konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya, masuk ke tahap perancangan rangkaian. Adapun untuk skematik diagram dari hubungan STM32 ini dengan modul kamera OV7670 dapat dilihat sebagai berikut. Setelah itu ada implementasi kode program. Untuk algoritma yang digunakan untuk pengiriman live kamera dari pemrosesan STM32 dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada inisialisasi. Pada tahap ini semua peripheral yang dibutuhkan untuk menjalankan program akan diinisialisasi, termasuk general input output untuk DCMI, I2C, LPTIM, SDMMC, dan TIM 3. Untuk clock untuk peripheral tersebut ada DMA untuk transfer data DCMI, interrupt untuk DCMI dan TIM3. Yang kedua ada proses pengambilan gambar. Pada tahap ini, kamera akan mengambil gambar secara kontinu menggunakan DCMI. Gambar-gambar tersebut kemudian akan ditransfer ke memori menggunakan DMA. Setelah gambar diambil, kemudian terjadi proses pemrosesan gambar. Nah, pada tahapan ini, gambar yang diambil dari kamera akan diproses untuk sesuai kebutuhan. Yang kebutuhannya dapat meliputi resizing, kompresi, dan penerapan filter.
Setelah melalui pemrosesan gambar, kemudian ada tahap komunikasi, di mana tahap ini gambar-gambar yang telah diproses oleh STM32 menggunakan metode komunikasi yang sudah dipilih sebelumnya akan metode komunikasi yang umum yang menggunakan metode komunikasi yang telah dipilih sebelumnya. Metode komunikasi yang umum digunakan adalah I2C. Setelah itu ada proses penanganan interupsi. Pada tahap ini interupsi yang berasal dari DCMI dan TIM3 akan ditangani. Interupsi DCMI digunakan untuk mendeteksi selesainya pengambilan gambar, sedangkan TIM3 dapat digunakan untuk sinkronisasi atau keperluan lain. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Inisialisasi. Pada tahap ini, semua periperal yang dibutuhkan diinisialisasikan menggunakan fungsi-fungsi HAL dari STM32 Cube MX. Fungsi-fungsi tersebut akan mengatur konfigurasi general pin input-output, clock, DMA, dan interrupt untuk setiap periperal. Yang kedua ada pengambilan gambar. Pada tahap ini, fungsi HAL DCMI start digunakan untuk memulai pengambilan gambar menggunakan DCMI. Fungsi ini akan mengatur konfigurasi DCMI dan memulai pengambilan gambar secara kontinu. Gambar-gambar tersebut yang sudah diambil dari kamera, kemudian akan disimpan ke dalam buffer DMA. Buffer ini kemudian akan ditransfer ke memori menggunakan HAL DMA start IT. Fungsi ini akan menggunakan DMA untuk memindahkan data dari buffer ke memori secara asinkron. Yang ketiga ada proses pemrosesan gambar. Pemrosesan gambar ini dilakukan dalam thread terpisah. Thread ini akan terus berjalan di latar belakang dan memproses gambar-gambar yang disimpan di memori. Algoritma pemrosesan gambar dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Beberapa contoh algoritma pemrosesan gambar yang umum digunakan adalah resizing atau mengubah ukuran gambar, kompresi, mengurangi ukuran gambar atau mengubah tipe filenya, dan penerapan filter untuk menerapkan efek tertentu kepada gambar yang akan diolah. Yang keempat ada komunikasi. Pada tahap ini gambar-gambar yang telah diproses akan dikirim ke STM32 F746G menggunakan metode komunikasi yang telah disepakati. Metode komunikasi yang umum digunakan adalah I2C. Untuk mengirimkan gambar menggunakan I2C, fungsi HAL 12C master transmit akan digunakan. Fungsi ini akan mengirimkan data ke STM32 menggunakan bus I2C. Terakhir ada penanganan interupsi. Interupsi dari DCMI digunakan untuk mendeteksi selesainya pengambilan gambar. Ketika interupsi DCMI terjadi, fungsi HAL DCMI IRQ handler akan dipanggil. Fungsi ini akan memindahkan data gambar yang baru diambil dari buffer DMA ke memori. Interupsi dari TIM3 dapat digunakan untuk sinkronasi atau keperluan lain. Ketika interupsi TIM3 terjadi, fungsi HAL TIM IRQ handler akan dipanggil. Fungsi ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya untuk mengirimkan gambar ke STM32. Untuk programnya sendiri dapat dilihat di sini, terdiri dari pengaturan LCD, GUI, dan lain sebagainya, yang nantinya akan dilampirkan bersama dengan laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin Jonathan. Oke, saya akan menjelaskan di sini tentang blok diagram. Di sini terlihat jelas bahwa ada SDRAM Micron 124 MB, lalu terhubung langsung ke FMC, DMA2, DCMI, dan kamera OV9655. Jadi penjelasannya dari penjelasan gambar tersebut, salah satu tujuan utama pengaturan ini adalah untuk mencapai akuisisi data yang berkecepatan tinggi dengan menjaga CPU tetap bebas. Untuk melakukan hal ini, MCU dirancang dengan beberapa periferal perangkat keras yang dapat dikonfigurasi untuk menangani beberapa periferal perangkat keras yang bagian akuisisi. DCMI dikonfigurasi untuk mengambil gambar dari kamera dan menyimpan setiap pixel pada register periferal temporal yang dipetakan oleh perangkat keras ke dalam wilayah memori SDRAM eksternal. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan direct memory access. Jadi yang menjadi DMA itu
menyediakan transfer data blok yang berkecepatan tinggi melalui perangkat keras antara peripheral dan memori. Fleksibel memory control untuk menerjemahkan transaksi bus dan memori eksternal ke register memori internal. Nah, dari gambar di situ menunjukkan bahwa itu adalah diagram bagi arsitektur hardware yang digunakan untuk akuisisi gambar sensor OV9655 dikonfigurasi untuk mengumpulkan data dalam metode RGB 565 atau maksudnya itu setiap pixel itu 16 bit dan pengiriman melalui FPC 30 pin sebagai aliran konstan yang berjalan pada 30 frame per detik. Data yang dikirim 1 byte dan 1 A itu dalam garis paralel 8 bit bersama dengan sinyal sinkronisasi horizontal HSYNC, disinkronisasi vertikal VSYNC, dan pixel clock atau P clock, dan diterima DCMI di mana data tersebut dikemas dalam register 32 bit yang disebut dengan data register. Permintaan DMA dihasilkan setiap kali interface kamera menerima blok data 32 bit lengkap dengan register datanya dan dikirimkan ke DMA 2 yang dimulai transfer dari DR ke buffer internal in first out melalui bus peripheral AHB ketika tingkat melalui bus memori AHB data ditangani oleh FMC untuk menerjemahkan transaksi AHB dalam protokol SDRAM eksternal yang sesuai. Kemudian ditransfer dalam blok 16 bit dan disimpan ke alamat 12 bit memori. Selanjutnya konsentrasi melalui WiFi baik dalam bentuk sederhana maupun gambar penuh. Pada gambar terlihat konfigurasi arsitektur perangkat keras untuk mengirimkan data apapun yang tersimpan di SDRAM eksternal ke modul WiFi menggunakan DMA internal dan peripheral SPI 2. Tujuan dari skema ini adalah untuk mencapai sebuah keluaran SPI maksimum yang dari CPU agar tetap dalam keadaan idle sehingga memungkinkan pemrosesan gambar. Transmisi digunakan metode kebalikan dari akuisisi di mana data gambar diambil dari SDRAM eksternal menggunakan FMC dan DMA 1 membuat peta memori dari memori AHB ke DR pada memori peripheral SPI 2 dengan tujuan untuk mentransfer gambar secara keseluruhan ke modul WiFi dalam sekali transaksi DMA. Peripheral SPI 2 dalam MCU berperan sebagai master, sedangkan MCU khusus dari modul WiFi bertindak sebagai budak yang menerjemahkan data diterima ke bingkai TCP/IP menggunakan internal software stack-nya. Dan kasus mode penerimaan, karena sedikitnya jumlah data yang diterima, semua informasi yang masuk hanya ditangani dengan instruksi byte demi byte. Selanjutnya di sini saya Tuku Muhammad Rafli dengan NIM 21076 akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke laporan di sini saya akan menjelaskan tentang sistematis dari perangkat kamera ini terlebih dahulu. Di dalam kamera itu ada dua parameter yang mempengaruhi kinerja. Itu ada yang pertama itu ada PCLK atau yang disingkat dengan pixel clock, yang merupakan pixel clock ini adalah sinyal clock yang bertanggung jawab dalam mengatur kecepatan transfer data pixel dari sensor kamera ke perangkat. Dan yang kedua itu ada HSYNC atau yang disingkat dengan horizontal synchronization.
horizontal synchronization ini adalah sinyal yang menandai akhir setiap baris horizontal dalam frame dan awal baris berikutnya. Ini digunakan untuk menyinkronkan pengambilan gambar dengan pembentukan baris pada tampilan atau sensor kamera. Dalam konteks pengambilan gambar, PCLK ini berbanding lurus dengan resolusi gambar yang ingin diambil. Jadi semakin besar resolusi gambar, maka PCLK yang keluar itu juga akan semakin besar nilainya. Tetapi berbanding terbalik dengan waktu untuk mengambil horizontal synchronization-nya. Jadi ketika resolusinya semakin besar, maka waktu untuk mengambil horizontal synchronization akan semakin kecil. Selanjutnya juga ada waktu istirahat untuk sistem sebesar 1,33 milisecond. Jadi ketika setiap frame itu diambil, ada waktu untuk sistem itu beristirahat atau tidak melakukan apa-apa selama 1,33 milisecond sebelum dia melanjutkan ke proses pengambilan frame berikutnya. Dan untuk kemampuan FPS yang dia ambil itu berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 15 FPS. Selanjutnya itu MCU yang kami gunakan itu yaitu STM32F746G Discoboard itu juga memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data itu pada tingkat penuh, dan dia tuh bisa melakukan mengambil data tanpa harus mengganggu CPU. Jadi tetap selagi microcontroller mengambil data, CPU-nya ini tugasnya di sini hanya untuk memproses data. Itu bisa terjadi karena MCU ini di dalamnya terdapat DMA interface atau Direct Memory Access Interface, yang dimana dia tuh memungkinkan untuk mengakses langsung memori sistem tanpa melibatkan CPU utama. Selanjutnya itu untuk pengakuisisi gambar di microcontroller ini menggunakan algoritma double buffer, yang dimana buffer ganda. Jadi ketika yang buffer pertama mengakuisisi gambar, maka ada buffer lain yang juga melakukan mengakuisisi gambar untuk gambar selanjutnya. Jadi ketika selesai diakuisisi gambar pertama, maka dia akan berpindah ke buffer selanjutnya untuk mengakuisisi gambar selanjutnya. Dan CPU di sini hanya menjalankan tugas pemrosesan gambar selama transmisi gambar. Dan untuk pentransmisian data berupa gambar, di sini simpul sensor itu diatur sebagai motion JPG atau yang disingkat dengan JPG streaming, dan dia tuh berupa kumpulan gambar dari JPG. Dan dalam perangkat tersebut ada dua library yang digunakan, yaitu libjpeg yang berfungsi untuk mengencoding gambar dari format bitmap ke format JPEG. Dan selanjutnya itu ada library yang bernama LWIP yang digunakan untuk pengelolaan protokol TCP/IP yang nantinya akan berfungsi untuk dalam komunikasi nirkabel dalam mentransmisi datanya. Selanjutnya untuk pentransmisi MCU ini, kalau dalam gambar dia tuh mengakuisisi gambar dalam format RGB 565 dan dengan menggunakan library yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu libjpeg. Dan untuk modul WiFi yang kami gunakan sebelumnya, yaitu ATWinC, ini punya standar dia, yaitu dia bekerja dalam frekuensi 2,4 GHz dan punya standar untuk komunikasi nirkabel dengan standar 802.11n. Selanjutnya itu untuk transmisi WiFi, untuk transmisi data melalui modul WiFi ini, dia nih hanya sanggup pada saat kompresi 60-80%, dia tuh hanya sanggup memproses dengan maksimum frame terbaiknya, yaitu 7,23 fps, yang sebelumnya itu kalau OV7670 itu bisa sampai 15 fps.
Itu karena dia karena kompresi JPEG ini dilakukan oleh perangkat lunak dan membutuhkan waktu untuk melakukan kompresinya, sehingga untuk pengiriman gambar tidak bisa semaksimal OV7670 yaitu 15 fps. Dan untuk jika dibandingkan dengan perangkat lainnya, dengan menggunakan STM32F46 STM32F746G ini dia ini lebih ekonomis dibandingkan misalnya kita menggunakan Raspberry Pi yang notabene harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan STM32 ini. Dan untuk penggunaan wattnya dia lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan Raspberry Pi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Jadi sistem kamera pintar nirkabel yang terjangkau untuk aplikasi IoT ini menggunakan microcontroller ARM Cortex M7. Jadi dia tuh kalau dalam ARM dia ini adalah microcontroller basisnya paling tinggi yaitu M7. Yaitu sebuah sistem yang dapat mengambil gambar dari lingkungan sekitarnya dan mengirimkannya secara nirkabel ke perangkat IoT itu dengan menggunakan modul WiFi yaitu AT-Winci 1500 dan dapat dikirimkan misalnya ke smartphone, tablet, atau komputer, atau mungkin ke website. Sistem ini menggunakan kamera pemindaian area yang memiliki sensitivitas cahaya yang baik. Kamera ini terhubung dengan microcontroller ARM memiliki kecepatan pemrosesan sampai 480 MHz dan menggunakan konsumsi daya yang rendah. Microcontroller ini bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi nirkabel, menyimpan gambar, dan pemrosesan gambar lanjutan seperti mungkin segmentasi, klasifikasi, atau peningkatan kualitas gambar. Sistem ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi IoT, misalnya seperti keamanan rumah, pemantauan lingkungan, ataupun hiburan. Sistem kamera pintar nirkabel ini memiliki beberapa keunggulan yang antara lain ini terjangkau. Karena sistem ini menggunakan komponen-komponen yang lumayan yang harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan microcontroller lain seperti Raspberry yang mungkin sudah banyak digunakan orang. Dari sisi nirkabel, sistem ini dapat berkomunikasi menggunakan protokol Wi-Fi, Bluetooth, atau Zigbee. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses gambar yang dikirim oleh kamera dari jarak jauh tanpa perlu kabel. Dan dari segi kepintaran, sistem ini dapat melakukan pemrosesan gambar lanjutan di microcontroller ARM-nya yang memiliki kemampuan komputasi yang tinggi dan daya hemat yang rendah. Yang hal ini meningkatkan kualitas gambar yang dikirim dan mengurangi beban perangkat IoT-nya. Sistem kamera pintar ini juga memiliki beberapa tantangan antara lain keterbatasan daya. Sistem ini membutuhkan sumber daya yang terbatas seperti baterai atau adaptor. Hal ini mempengaruhi durasi operasi sistem dan jangkauan komunikasi nirkabel. Dan juga sistem ini rentan terhadap gangguan sinyal atau intervensi yang dapat mengganggu pengiriman data dan nantinya akan berakibat mengurangi kualitas gambar dalam hal pentransmisian data. Dan juga punya tantangan dalam hal keterbatasan memori. Sistem ini memiliki memori yang terbatas baik di kameranya maupun di microcontrollernya. Karena hal ini membatasi jumlah gambar yang dapat disimpan dan jenis pemrosesan gambar yang dapat dilakukan oleh microcontroller. Sistem ini juga butuh kartu SD sebagai media penyimpanan eksternal untuk dapat menyimpan gambar yang lebih banyak atau gambar yang ukurannya jauh lebih besar. Dari segi keamanan, sistem ini tidak memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi gambar yang dikirim atau diterima dari perangkat IoT lainnya. Hal ini berpotensi terjadinya pencurian data, penyadapan, atau peretasan oleh pihak yang tidak berwenang. Dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sekian dari presentasi laporan akhir kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.